Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan mulai lagi pertemuan yang ke-6, metode pengumpulan data. Baik ya, mungkin langsung saja kita jelaskan. Tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran, ya sedikit ya, karena kalau ingin banyak pasti kita butuh waktu untuk mengeksplorasi, terus mencari berbagai literasi, kita pelajari lebih mendalam dengan contoh-contoh kasus, maka kita akan semakin bisa memahami secara lebih baik lagi. Ya, namun karena keterbatasan waktu tentunya kita minimal sudah ada beberapa informasi awal. Ini jam berapa ya, Sam? Jam berapa itu tadi? Jam 3. Ya, saya mute dulu ya. Oke. Kadang saya bisa mute, kadang nggak bisa. Ini bisa nih. Oke. Gini, jadi setelah kita mendapatkan beberapa informasi ya, literasi awal terkait dengan populasi, sampel, kemudian variabel, gitu ya, pemahaman tentang variabel, gitu. Kemudian skala, bagaimana melakukan perhitungan terhadap suatu variabel dengan menggunakan skala yang kita pilih, gitu ya. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala kardinal, ada skala interval, ada skala rasio, gitu ya. Jadi, nah sekarang bagaimana teknik kita bisa mengumpulkan data, gitu ya. Nah, pada saat kita bicara tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan data, maka ada beberapa hal yang kita perlu hindari ya. Misalnya memaksa diri untuk ikut dalam sebuah proses atau objek yang kita yang sedang kita teliti sendiri. Jadi nanti tidak menjadi objektif gitu ya, karena kita ikut terlibat di dalam responden misalnya. Kemudian memberikan pertanyaan yang bersifat merendahkan kalau kita ingin mewawancarai seseorang misalnya dengan bahasa yang belum disiapkan dengan baik, biasanya akan berisiko yang mungkin orang tersinggung gitu ya. Nah, sehingga ketika kita ingin collect data, kita perlu persiapan yang lebih baik ya, baik sifatnya itu adalah kuesioner maupun dalam bentuk wawancara gitu. Lalu mental dan skills juga perlu dipersiapkan. Terkadang kita merasa minder gitu ya, underestimate gitu, untuk kita bisa bertemu dengan responden kita gitu ya. Mungkin ada tekanan atau mungkin yang kita wawancara itu orang yang cukup populer, terkenal misalnya. Nah, ini juga kadang ada kendala psikis ya untuk kita bisa berinteraksi. Ini juga perlu ada persiapan ya. Melarang partisipan untuk berhenti menjadi subjek penelitian. Jadi kalau ketika kita ingin meneliti sesuatu, tiba-tiba kita mengintervensi, nah ini juga nggak bagus ya. Lalu misalnya kita menyembunyikan suatu hal gitu ya kepada kelompok kontrol atau kelompok yang sedang kita lakukan penelitian, ini juga kurang bagus gitu ya. Nah, kita ketika kita bicara tentang bagaimana mengumpulkan data, ini kan data ada dua yang kita ketahui ya sumbernya. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Nah, sumber data primer berarti kita mendapatkan data dari sumbernya langsung ya. Jadi misalnya saya ingin mengetahui bagaimana sikap mahasiswa misalnya yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian pada dosen Ahmad Subagio misalnya. Nah, saya nggak mungkin mendapatkan data dari sumber lain. Maka yang paling mungkin adalah saya mendapatkan dari sumbernya, yaitu dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini disebut dengan sumber data primer. Jenis datanya jenis data primer. Sumbernya primer, jenis datanya primer, ya. Karena saya olah sendiri. Nah,
untuk saya bisa menarik data dari responden saya, yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian misalnya, maka berarti respondennya adalah yang mahasiswa saya sendiri nih, gitu ya. Katakanlah ada 52 mahasiswa, ya ada 52 mahasiswa. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan informasi atau data terkait dengan bagaimana persepsi terhadap mata kuliah metodologi penelitian? Baik persepsi terkait dengan dosennya, gitu ya, terkait dengan materinya, ya subjek ajarnya, maupun misalnya terhadap cara proses pembelajarannya, misalnya, ya. Nah, di situ saya tentunya menentukan variabel, ya, variabel apa yang ingin saya tanyakan, variabel apa yang saya tanyakan. Misalnya saya ingin menanyakan persepsi tentang modul, saya ingin menanyakan persepsi tentang misalnya proses pembelajaran, misalnya proses belajaran. Jadi yang sistemnya online daring, misalnya dengan menggunakan e-learning, misalnya. Lalu bagaimana misalnya persepsi terhadap dosen yang mengajar, gitu ya, misalnya. Nah, variabel-variabel itu saya tentukan nih apa aja. Kemudian saya menurunkan variabel itu ke dalam pertanyaan-pertanyaan, ya, ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saya ingin mengetahui persepsi mahasiswa saya terhadap modul ajar, ya, terhadap modul ajar. Nah, di situ saya membuat pertanyaan, misalnya, nah, bagaimana persepsi Anda terhadap modul ajar metodologi penelitian, misalnya. Nah, di situ tergantung kepada jenis data yang saya ingin tarik, gitu ya. Apakah data nominal, ataukah data interval, ataukah data rasio, ataukah data ordinal, ya tergantung pada peneliti, gitu ya. Kalau misalnya saya ingin menggunakan atau menarik data dalam bentuk misalnya dalam bentuk nominal, misalnya bentuk nominal, misalnya memadai dan tidak memadai, gitu ya. Jadi jawabannya memadai dan tidak memadai, gitu ya. Jadi angka 1 dan angka 2. Angka 1 adalah memadai atau sufficient, dan angka 2 tidak memadai, misalnya. Ya, tidak memadai berarti tidak sufficient, gitu. Nah, maka saya membuat jawaban adalah 1 dan 2. 1 adalah memadai, simbol dari memadai, dan 2 adalah tidak memadai. Nah di situ 1 dan 2 itu tidak terkait, ya, bukan berarti 2 itu urutan nomor 2, bukan. 2 itu simbol, itu yang namanya nominal, ya, itu namanya nominal. Jadi 1 itu adalah simbol dari memadai, gitu ya. Sedangkan angka 2 itu adalah simbol tidak memadai, gitu. Jadi ketika nanti responden menjawab angka 2, bukan berarti angka 2 itu lebih besar dibandingkan dengan angka 1, enggak. Ya, tidak ada hubungan antara 1 dan angka 2, tidak ada hubungan. Itu namanya nominal. Yaitu namanya data nominal yang ingin saya tarik. Nah, ketika saya ingin mendapatkan data, ada 2 cara, gitu ya, untuk bisa saya tahu bagaimana persepsi atau tanggapan dari mahasiswa saya. Pertama, cara langsung, ya, cara langsung. Kalau cara langsung berarti saya akan menanyakan dalam bentuk wawancara, ya, dalam bentuk wawancara. Nah, saya bisa nih, misalnya di sini ada Mas Sigit misalnya. Halo, Mas Sigit. Sambil saya tes, ya, jangan-jangan lagi makan siang terlambat nih Mas Sigit. Makan siang Mas Sigit? Enggak Bapak. Oke, Mas Sigit, saya mau tanya. Ini saya mau tanya. Mas Sigit, menurut Mas Sigit, modul yang saya berikan ini itu memadai atau tidak memadai? Memadai, Pak. Oh, memadai. Oke. Nah, atau begini, kalau wawancara saya langsung bisa tahu apa persepsinya Mas Sigit. Ya, tapi kalau saya menggunakan kuesioner, kan saya nggak bisa tatapan langsung. Saya nggak tahu apa yang sebetulnya dipersepsikan oleh Mas Sigit ini, misalnya.
Nah, maka saya buat pertanyaan. Nah, apakah modul mata kuliah metodologi penelitian itu bagaimana persepsi Anda terhadap modul yang diberikan oleh dosen, misalnya metodologi penelitian. Nah, 1 memadai, gitu ya. 2 tidak memadai. Nah, saya perlu jawaban 1 dan 2-nya itu. Kenapa? Karena 1 dan 2 itu nanti mau saya olah, ya. Mau saya olah, mau saya analisis. Berapa banyak yang mengatakan 1, berapa banyak yang mengatakan 2. Nah, 1 dan 2 itu bisa saya olah dengan menggunakan statistik. Sehingga saya bisa mengetahui, berapa persen yang mengatakan memadai dan berapa persen yang mengatakan tidak memadai. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau itu berarti saya butuh jawaban nominal sehingga saya bisa analisis. Gitu ya. Nah, analisisnya itu menggunakan namanya analisis statistik deskriptif. Ya, analisis statistik deskriptif atau analisis non parametrik. Ya, analisis non parametrik. Oke, itu nanti mudah-mudahan setelah UTS kita akan bahas itu, ya, kalau kita masih ada punya kesempatan untuk bahas itu. Nah, ketika saya ingin menganalisa, gitu, maka saya buat kuesioner. Ya, saya buat kuesioner. Oke. Nah, ini masih dalam konteks tadi contoh tadi pertanyaan kepada Mas Sigit itu pertanyaan yang namanya pertanyaan terstruktur. Kenapa terstruktur? Jadi pertanyaan itu ada 2, yang tidak struktur dan terstruktur. Nah, saya bisa mengatakan pertanyaan itu terstruktur kalau kemudian misalnya pertanyaan yang pertama saya lanjutkan. Menurut Mas Sigit tadi adalah memadai, ya, memadai misalnya, memadai. Nah, lalu saya ingin tahu, ya, memadainya itu levelnya berapa? Ya, memadai menurut Mas Sigit itu levelnya berapa? Kan tadi hanya bicara memadai dan tidak memadai saja. Gitu. Lalu saya ingin tahu lebih lanjut, ya, tingkat persepsi memadainya itu apakah levelnya 1, levelnya 2, level 3, level 4, atau level 5. Maka kemudian saya bikin pertanyaan yang sifatnya skala interval namanya, ya, skala interval. Nah, saya bikin pertanyaan begini, ya. Menurut Mas Sigit, ya, atas jawaban nomor 1 di atas, jadi saya merujuk atas nomor 1 di atas, ya. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap modul yang diberikan oleh dosen metodologi penelitian? Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Semakin besar angkanya mengindikasikan tingkat kepuasan keterpenuhan modul. Nah, Mas Sigit. Iya, Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya berdasarkan ilmu yang saya ketahui itu masih di angka 3, Bapak. Oke. Ya. Oke. Gak apa-apa. Ini contoh ya, contoh Mas Sigit. Nah, Mas Sigit nanti bisa mengukur gitu ya. Modul yang ada itu tadi memenuhi, tapi memenuhinya ternyata berada di angka tengah, ya, di angka 3. Ya, di angka 3 misalnya. Nah, nanti jawaban itu nanti akan terkait pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan berikutnya. Itu namanya wawancara terstruktur. Ya, wawancara terstruktur. Jadi ada keterkaitan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain. Ya. Nah, yang tidak struktur contohnya gimana? Yang tidak struktur itu kita misalnya menanyakan tentang suatu ide, suatu gagasan misalnya. Suatu gagasan, atau kita menanyakan misalnya bagaimana kisah sukses misalnya karirnya misalnya Mas Sigit misalnya, ya. Nah, itu cerita aja Mas Sigit, ya, cerita tentang bagaimana proses perjuangan dari mulai dulu lulus SMA, kemudian meniti karir dari mulai office boy,
lalu kemudian naik karir menjadi seorang staff clerk, kemudian diangkat menjadi seorang supervisor gitu ya. Lalu sekarang menjadi seorang general manager misalnya. Nah, dia bisa bercerita aja, itu tidak struktur tuh ditanyain. Kok bisa ya Pak Sigit, gimana sih ceritanya kok bisa Pak Sigit menapaki karir begitu sangat bagus misalnya. Apa menurut Pak Sigit kata kunci kok bisa mendapatkan prestasi seperti sekarang? Nah, Pak Sigit bisa cerita itu. Nah, itu tidak struktur, ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kalau wawancara itu bisa langsung, ya tatap muka. Ini termasuk langsung nih. Ketika saya tanya ke Mas Sigit, ini namanya face to face interview karena saya bisa langsung mendengar, bisa merespon, dan begitu juga responden bisa merespon. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana respon itu, ya, lihat dari face kita, ya, dari face responden, gitu ya. Nah itu kelebihannya apa? Ya kelebihannya kita tadi bisa langsung mengkorek atau bisa mendapatkan deep interview, ya, interview yang lebih mendalam. Lalu kita bisa menyelesaikan dengan bahasa, ya, bahasanya Mas Sigit, maksudnya kita bisa menyesuaikan. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya biasanya biayanya banyak, ya. Waktunya lebih panjang. Ya, waktunya lebih panjang. Tapi kalau kita menggunakan responden, kita kirim menggunakan kuesioner, bisa lebih murah karena kita bisa kirim lewat email, lalu bisa dijawab oleh responden kapan saja, gitu ya, dan fleksibel, ya, lebih fleksibel. Itu kelebihan dari kuesioner. Tapi kalau menggunakan wawancara langsung, ya ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, begitu juga wawancara lewat telepon, ya, lewat telepon. Ya, telepon itu juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kelebihan tentunya kita bisa menjangkau di wilayah yang jauh, ya. Tapi kelemahannya kita nggak bisa melihat respek langsung, ya, responnya langsung kita nggak bisa. Nah, terkadang ada kendala di sinyal, di jaringan. Kalau kita lewat telepon, gitu ya. Nah, kalau kuesioner kuesioner ini juga ada dua sebetulnya, yang disusun secara yang tertutup maupun terbuka. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuka, jadi pertanyaan jawabannya bisa bebas, tapi bisa juga dibuat dalam bentuk tertutup, yaitu jawaban-jawaban sudah kita sediakan, ya, sudah bisa langsung dijawab oleh responden. Oke, ya. Nah, kemudian metode yang lain selain wawancara, kemudian kuesioner adalah observasi, ya, observasi. Nah, observasi ini kita bisa mengamati dari objek yang kita teliti. Itu biasanya dilakukan dalam sebuah laboratorium atau dalam lingkungan yang kita kendalikan, yaitu pilot, ya, dalam sebuah pilot misalnya. Oke, ya. Nah, berikutnya adalah saat ini sebetulnya yang belum masuk ke sini kita mengkolek data, gitu ya, mengkolek data dengan berbasis pada data digital. Ini yang belum masuk, ya, belum masuk di sini. Berbasis pada data digital atau sering disebut dengan big data analytics, ya, big data analytics. Big data analytics itu kita bisa mendapatkan data secara digital, gitu ya, yang live, ya, yang datanya itu bergerak, ya, dari setiap saat bergerak terus, gitu. Nah, itu sebetulnya masuk dalam kategori apa, ya? Apakah itu data primer atau data sekunder, gitu ya? Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa ini data memiliki gender sendiri, ya, memiliki gen sendiri. Karena data digital itu dia hidup, ya, live. Dia bisa mengetahui misalnya sekarang itu misalnya ada Mas Munadi, ya, Pramudia Munadi, itu berada di posisi mana, ya, tanpa kita tanya, dengan berbasis pada data digital itu bisa diketahui, ya, dengan menggunakan Google Map Search, gitu. Oh, Mas Munadi sekarang ada di Tangerang, gitu misalnya, ya. Nah, itu pertanyaannya, data itu data primer atau data sekunder? Nah, itu
nggak bisa dijawab tuh sama beberapa ahli dan mengatakan, oh itu data digital. Jadi data digital itu punya karakter sendiri, dia live, dia datanya moving, ya bergerak terus gitu, dan dia basisnya dari sumbernya langsung, ya tidak informasi. Misalnya saya tanya, kalau data sekunder gini, saya tanya ke Mas Sigit, Mas Munadi di mana sih posisi? Nah itu data sekunder tuh. Ya, saya mendapatkan informasi dari, saya mau tanya ke Mas Munadi, tapi yang jawab adalah Mas Sigit Setio Pramono. Nah, itu namanya data sekunder, karena tidak langsung dari sumbernya. Kalau saya tanya langsung ke Mas Munadi posisi di mana? Di Tangerang. Nah, itu data primer namanya. Tapi tanpa saya tanya ke Mas Sigit, tanpa saya tanya ke Mas Munadi, saya bisa tahu dari jejak digital. Ya, dari jejak digital saya bisa lihat dari mana? Dari Google Search Map-nya Mas Munadi. Oh, lagi di Tangerang gitu. Ya. Nah, itu ada tambahan tersendiri. Oke ya. Baik, saudara sekalian, ini materi penutup kita. Nah, silakan Bapak sekalian bisa masuk ke bagioconsulting.com, ya, masuk ke bagioconsulting.com. Nah, di situ sudah tersedia soal nomor 4, ya, pertemuan nomor 4 dan pertemuan nomor 5. Itu waktunya 10 menit ya, kalau kita open itu 10 menit. Lalu kalau sudah close tidak bisa dibuka lagi ya. Kalau sudah close itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Lalu ya tidak ada ulangan gitu ya, karena ini post test ya, post test quiz ya, post test quiz untuk mengetahui pertama kita sedang fokus belajar atau tidak. Terus yang kedua, apakah sudah sempat merekam, mendengar dan mencatat gitu. Ya, kemudian mungkin ada experience ya, user experience dari atau literasi yang kita sudah pernah dapatkan, ya silakan untuk bisa kita teskan, kita uji sampai sejauh mana kita punya referensi ya terkait dengan metodologi penelitian. Nah, nanti silakan dibuka, kemudian masuk seperti biasanya ya. Lalu kerjakan yang pertemuan keempat, sampel dan populasi. Ya, sampel dan populasi. Sampel dan populasi. Lalu kalau sudah selesai, yang metode pengumpulan data yang barusan, ya, yang bab 5 sama bab 6 yang terakhir, yang pengumpulan data. Jadi nomor 8, nomor 13, dan nomor 14. Silakan kita akan tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum saya tutup, tentunya masih ada ruang untuk kita diskusi. Mungkin 5 menit atau 10 menit maksimal. Silakan. Tanya Bapak. Silakan, Mas Sigit. Ya, mohon maaf. Saya ini kan beda jurusan ya. Tadinya Ya. saya dari IAIN Wali Songo, jurusan Nomor Hukum dan 8 Pidana. ya. Nah, ini karena apa ya? Mungkin dulu itu sudah lama banget, saya lulus tahun 2008, ini jadi lupa ilmunya semua Bapak. Ini berkenaan dengan apa ya? Tes yang tadi, yang mengenai yang sebelum kita mulai tadi Bapak, yang metodologi ya berarti ya. Itu nanti ada ini enggak review enggak Bapak? Maksudnya kayak misalkan saya ngerjain apa itu kekurangannya di mana, itu nanti ada review enggak? Terus kalau saya itu dari background yang berbeda tadi, kemudian sudah lama banget, itu tuh materinya itu kan kalau saya menilai itu kan terlalu umum. Jadi kalau saya mengisi itu atau misalkan ada tugas itu ya perlu banyak referensi gitu. Jadi makanya saya wah ini juga
harus kerja keras lagi untuk apa itu bisa ngimbangi ilmunya Pak Bagio atau apa yang diharapkan Pak Bagio berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih Pak Bagio. Baik, terima kasih Mas Sigit. Betul sekali Mas. Jadi memang saya pernah merasakan juga ya kuliah di IAIN ya. Waktu saya masuk juga agak sempat kaget karena memang pendekatan di IAIN kan kualitatif ya. Jarang yang menggunakan metode kuantitatif gitu. Nah, lalu tantangannya juga agak sedikit berbeda karena yang kita lakukan itu adalah applied research ya, penelitian applied atau terapan ya, penelitian terapan. Karena kan tadi kita ingin mengetahui suatu kondisi tertentu, lalu seharusnya bagaimana gitu ya. Jadi ada kondisi existing yang kita akan teliti, lalu kemudian kita sudah tahu konsep, dianggap sudah tahu konsep dan teorinya gitu tentang kondisi ideal ya dari suatu entitas ya, suatu entitas atau organisasi yang kita mau teliti. Misal contoh begini ya, misalnya begini terkait dengan manajemen SDM misalnya. Idealnya produktivitas kinerja dari SDM suatu lembaga ini misalnya mampu berproduksi atau menghasilkan suatu output misalnya nilainya adalah 10 misalnya, nilainya adalah 10. Lalu itu kondisi ideal ya menurut teori atau konsep atau konstruk gitu. Lalu kita ingin melakukan penilaian, misalnya kondisi saat ini existing kondisinya seperti apa. Misalnya setelah kita ukur ternyata kinerjanya baru mencapai angka 6, misalnya baru mencapai angka 6. Nah, bagaimana agar meningkat ya menjadi 7 atau menjadi 8, 9 atau bahkan 10 misalnya. Nah, di situ ada intervensi, harus ada intervensi. Nah, untuk melakukan intervensi itu tergantung pada pendekatan atau tergantung pada subjek yang kita teliti. Misalnya kalau SDM berarti nanti ada faktor-faktor atau elemen-elemen SDM. Nah, disitulah tantangan kita harus belajar tuh. Ya, SDM itu fungsinya apa saja di dalam SDM. Oh, ternyata ada 6 fungsi SDM. Bahwa SDM itu akan meliputi terkait dengan job analysis gitu ya, untuk menganalisa jabatan suatu elemen pekerjaan dalam organisasi, dalam suatu struktur organisasi. Ini contoh yang memang harus kerja keras, kita harus tahu konsepnya dan teorinya gitu. Ya, lalu setelah kita tahu analisis jabatan, baru bicara tentang sistem rekrutmen, ya, tahu tentang bagaimana melakukan proses seleksi orang atau merekrut orang atau meng-hire orang sesuai dengan jabatan yang kita inginkan, gitu ya. Lalu kemudian kita membuat job description analysis, yang memberikan uraian pekerjaan terhadap jabatan pekerjaan itu, dan kemudian melakukan placement atau penempatan pekerjaan setelah kita melakukan rekrutmen gitu. Lalu kemudian kita juga harus tahu tentang bagaimana pengembangan ya, bagaimana sistem pengembangan karyawan atau SDM. Lalu yang keenam bicara tentang mutasi, ya, bicara tentang sistem remunerasi, ya, bicara tentang sistem remunerasi, bagaimana memberikan imbal jasa yang berkeadilan misalnya. Lalu kemudian yang terakhir bagaimana sistem mutasi, kemudian promosi dan pemutusan hubungan kerja. Nah, ada komponen-komponen di dalam SDM yang harus kita tahu gitu. Nah, lalu komponen apa yang mau kita teliti gitu ya di dalam untuk menentukan variabel apa yang kita ingin teliti di dalam SDM tadi gitu. Nah, ini memang butuh effort, memang kita butuh kerja keras
waktu untuk memberikan nilai tambah terhadap diri kita, ya, terhadap diri kita yang kebetulan sekarang sedang belajar tentang manajemen, ya, di dalam program Magister Management. Jadi jangan sampai kita sudah text time, ya, kita ambil waktu, kemudian kita sudah take, ya, take and give, udah giving, kemudian sudah spend of time, ya kan, kita sudah ambil waktu gitu ya, cost, ya, kita sudah ada biaya gitu, lalu kita nggak mendapatkan value gitu ya dalam perkuliahan kita. Nah itu yang menurut saya ya rugi sih gitu ya. Jadi memang perlu ada waktu untuk mempelajari. Menurut saya ambil aja yang menarik bagi kita gitu, Mas Sigit. Misalnya tertariknya di bidang manajemen apa SDM, apa marketing, udah satu itu digelutin, dikuatin gitu. Karena kan di program master thesis ini kan sudah sangat spesial gitu ya. Jadi nggak harus jadi ahli yang generalis gitu ya. Ambil aja spesifik tertentu gitu. Itu penting. Lalu kalau bisa dikaitkan dengan yang sekarang sedang kita kerjakan kalau bisa profesi kita. Misalnya kita bergerak di pendidikan, ya sudah. Misalnya bagaimana melakukan kegiatan marketing misalnya untuk lembaga kita agar kalau kita memang bergerak di marketing, tapi kalau kita bergerak di SDM, ya bagaimana strategi pengembangan SDM misalnya dalam era 4.0 misalnya, ya kan? Ya, jadi ambillah sesuai dengan, pilih salah satu, ya, karena kalau ambil semuanya pasti waktunya akan sangat banyak gitu. Nah, lalu metodologinya, ya kita, karena yang saya sampaikan, karena ini kita di bisnis gitu ya, jadi pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Ya, sama ketika saya dulu di UIN, ya, pendekatan kuantitatif saya nggak diterima, Mas. Saya diterimanya justru yang kualitatif. Nah, tapi kemudian saya melakukan penelitian dengan dua pendekatan. Saya namanya kual-kuan. Jadi saya menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif. Nah, yang kualitatifnya menjadi disertasi waktu saya kerjakan. Kemudian yang kuantitatifnya jadi monograf. Jadi monograf sama-sama menghasilkan sih, ya, tapi saya menghasilkan dua, ya, saya menghasilkan buku, menghasilkan monograf, dan menghasilkan disertasi. Sementara gitu, Mas Sigit. Ya, siap Pak.